Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita dipertemukan di taman-taman surga dalam keadaan sehat walafiat, aman sentosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat minad dunya. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan badannya sehat, keluarganya aman, dan memiliki makanan pokok untuk hari itu, maka seakan-akan dunia dan seisinya telah dikumpulkan untuknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat aman ya. Maka sebagai bentuk rasa syukur tersebut, mari kita memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Pada ayat yang lalu, ayat yang ke-34, Allah menjelaskan bahwasannya orang-orang yang melakukan hirabah, melakukan perampokan, kemudian bertobat sebelum tertangkap, maka hukuman had dapat gugur dari mereka. Kemudian pada ayat yang ke-35 Allah menjelaskan jalan agar seorang mukmin tidak sampai terjerumus ke dalam dosa besar, yaitu Allah menyebutkan tiga perkara yang apabila kita menempuh atau melakukan tiga perkara ini, dijamin kita akan selamat dari terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Apa saja tiga perkara itu? Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Fokus, pasang pendengaran kita, siapkan hati kita. Setelah panggilan ini biasanya terdapat perintah, terkadang terdapat larangan. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah al-wasilah, jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan. Kaum muslimin, inilah 3 perkara, 3 jalan yang apabila kita menempuhnya akan terselamatkan dari terjerumus ke dalam dosa besar. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Takwa sudah sering diingatkan oleh para khatib setiap Jumat. Dan definisi takwa itu sangat banyak. Yang terbaik apa yang didefinisikan oleh Tolak bin Habib rahimahullah. Takwa itu adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah dan mengharapkan surga atau balasan. Dan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan cahaya dari Allah, disertai rasa takut terhadap siksanya, terhadap adabnya. Itulah makna takwa di antaranya. Kesimpulannya, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Allah ditaati, jangan dimaksiati. Allah disyukuri, jangan dikufuri. Allah selalu diingat, jangan dilupakan. Kemudian wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Al-wasilah, wasilah, seluruh ulama tafsir telah sepakat, telah sepakat bahwasanya wasilah di sini bukan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian kaum sufi ekstrim. Sehingga wasilah di sini sering dijadikan dalil untuk menjustifikasi, untuk melegalkan perbuatan orang-orang yang meminta-minta kepada kuburan orang yang sudah meninggal. Padahal kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Ruhul Ma'ani, At-Tahrir wa Tanwir, semua tafsir kita sudah cek. Alhamdulillah beberapa kitab tafsir merujuk kepada 2 penafsiran. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, makna wasilah yang pertama adalah qurbah, yaitu kedekatan dengan beramal soleh. Yang kedua bermakna manzilah fil jannah, kedudukan di surga yang dikhususkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna wasilah dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Misalnya Imam At-Tabari, beliau mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, yaqulu watlubul qurbah ilaihi bil amali bima yurdihi. Kata beliau, carilah kedekatan dengan melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasilah. Itulah wasilah. Jadi wasilah bisa bermakna qurbah dengan mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan, menjalankan kewajiban. Bahkan
Imam Qurtubi memberikan rincian, wasilah itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amal soleh seperti sholat, puasa, zakat, jihad, sedekah, zikir, seluruh amal ketaatan. Itu termasuk cakupan dari makna wasilah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ya, yang kedua bermakna kedudukan yang tinggi di surga. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau membawakan hadis yang sahih ya, tentang doa setelah adzan. Kata Imam Ibnu Katsir, alamun ala a'la manzilatin fil jannah. Wasilah itu suatu nama untuk tempat tertinggi di surga. Wahia, dan tempat itu manzilatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu adalah tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa daruhu fil jannah, dan rumahnya di surga kelak, istananya di surga kelak. Wahia aqrabu amkinatil jannati ilal arsy. Wasilah ini tempat terdekat dengan arsy. Waqad sabata fi sahihil Bukhari, sungguh telah ya, tetap dalam kitab Sahih Bukhari, min tariqi Muhammad bin Munkadir, dari jalan Muhammad bin Munkadir, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berdoa ketika mendengar adzan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'atta. Apa pahalanya? Illa halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Pasti orang itu berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Masya Allah. Dan saya yakin jamaah sudah hafal doa ini. Allahumma ya Allah, Rabb atau pemilik hadhihi da'wati tamah, panggilan seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, pemilik solat yang akan didirikan ini, ati Muhammadan, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilata, wasilah, tempat tertinggi di surga, wal fadilah, dan keutamaan, wa ba'ashu, dan bangkitkanlah beliau maqama mahmudan, kedudukan yang terpuji, alladzi wa'adtahu, sebagaimana yang telah engkau janjikan kepada beliau. Masya Allah. Jadi berhenti di sini, jangan ditambahi lagi. Itu yang Nabi ajarkan. Jadi kesimpulannya, wasilah punya dua makna. Yang pertama al-qurbah, kedekatan kepada Allah dengan beramal soleh. Yang kedua adalah nama tempat spesial untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan ini sudah dibahas panjang lebar oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, panjang lebar. Beliau juga membahas penafsiran yang menyimpang dari kalangan sufi ekstrim tentang makna wasilah. Termasuk malam ini jenengan hadir dalam rangka melakukan wasilah, ya, melakukan amal qurbah. Berikutnya Allah firmankan wajahidu, dan berjihadlah. Jihad di sini bersifat umum jamaah. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihad melawan setan. Yang ketiga jihad dengan ilmu. Yang keempat jihad dengan dakwah. Yang kelima jihad dengan harta. Yang tertinggi jihad dengan senjata apabila telah memenuhi syarat-syarat untuk jihad. Nah, ini diantara makna jihad. Adapun Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jihad merupakan puncak amal setelah kita memperbaiki diri dengan takwa. Sebagaimana urutannya, bertakwa,
mencari wasilah, melakukan amalan kurbah dan berjihad. Nah, ayat ini memberikan pelajaran yang pertama, takwa itu adalah pondasi seluruh amal. Takwa itu pondasi seluruh amal. Bagaimana cara mencapai takwa? Cara mendapatkan takwa yang pertama dengan berdoa tentunya. Berdoa meminta kepada Allah seperti Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Atau Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Yang kedua, dengan menghadirkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menghadirkan sikap muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, kita akan mendapatkan takwa. Kita akan meraih takwa. Ini kaum muslim, ini penting. Ya. Sebab banyak orang itu tidak menghadirkan sikap muraqabah, ya, sehingga dia itu jauh dari ketakwaan. Karena takwa itu kan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau kita memiliki jiwa muraqabah, maka kita akan berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Baik ada yang melihat, enggak ada yang melihat, ya, kita tetap akan menjalankan perintah Allah, baik sendirian ataupun di keramaian. Kita tetap akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, islahun niyah, dengan selalu memperbaiki niat, menjaga keikhlasan niat. Sebab ini pondasi dari diterimanya amal. Innamal a'malu binniyat. Sampai-sampai Aun bin Abdillah mengatakan fawatihu taqwa husnun niyah. Kunci takwa adalah niat yang ikhlas, niat yang baik. Yang keempat, iman kepada qada, ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Karena semuanya terjadi atas kehendak Allah, izin Allah. Ya, kita hadirkan ini. Yang kelima, melakukan muhasabah diri, introspeksi diri. Ya, rajin-rajin ya mengoreksi diri kita. Seperti seorang pedagang yang selalu mengoreksi, menghitung, mengaudit ya dagangannya ya, dan juga mempertanyakan ya, apakah hari ini mendapatkan keuntungan atau tidak. Ya, itu diaudit. Kalau kita ya bisa awali dengan makanan kita, apakah makanan kita halal atau haram, apakah minuman kita halal atau haram. Itu kita audit semuanya. Ini menentukan diterima tidaknya doa-doa kita, diterima tidaknya ibadah kita. Yang berikutnya ilmu. Kita memiliki ilmu, kita berilmu. Kenapa ibunda Hawa dan Adam alaihissalam diusir dari surga? Oh, ternyata sebabnya adalah maksiat dan meninggalkan takwa. Kenapa iblis yang dulu tinggal di langit sana bersama malaikat diusir dan dirubah wajahnya, dilaknat sampai hari kiamat? Oh, ternyata waalaikumsalam, sebabnya maksiat dan meninggalkan takwa. Kenapa kaum Nabi Lut itu dihancurkan, dibinasakan? Oh, sebabnya maksiat dan meninggalkan takwa. Itu bagian dari sarana untuk mendapatkan ketakwaan. Berikutnya dengan memperbanyak puasa tentunya. Kemudian juga memiliki sifat malu atau haya. Nabi mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan-kebaikan. Yang berikutnya sedekah. Ketika sehat maupun sedang pelit ya. Ini bagian dari cara mendapatkan takwa. Sebab sedekah itu obat bagi penyakit hati, yaitu bakhil ya. Kemudian yang berikutnya adalah memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal. Itu bagian dari kiat untuk menapaki atau mendapati ketakwaan.
Pelajaran yang kedua dari ayat yang ke-35 ini, amal soleh merupakan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga tidak cukup hanya mengaku beriman tanpa beramal. Jadi iman harus dibuktikan. Dan juga menegaskan keberuntungan hanya diraih melalui iman dan amal. Nah, pelajaran berikutnya, jihad itu mencakup perjuangan memperbaiki diri dan membela agama sesuai tuntunan syariat. Pelajaran yang terakhir, semua ibadah harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menegaskan tentang wasilah yang benar. Wasilah yang benar adalah dengan melakukan amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi sekali lagi, di akhir zaman seperti ini, di tengah-tengah maraknya maksiat, godaan digital, kita lebih untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana sekarang banyak orang untuk mendapatkan kekayaan mencari jalan pintas. Datang ke Gunung Kawi misalnya, datang ke dukun-dukun untuk minta kekayaan. Maka kita harus tetap menempuh sebab-sebab yang syar'i untuk mendapatkan keberkahan. Ingat, rezeki itu bukan banyaknya bilangan digit pada harta itu, tapi rezeki itu seberapa besar keberkahannya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Adapun jihad masa kini untuk kita yang di Indonesia ini, yang pertama dengan menuntut ilmu, yang kedua dengan berdakwah dengan penuh hikmah, yang ketiga memperbaiki akhlak, melawan hawa nafsu, menjaga keluarga dari bentuk-bentuk penyimpangan seperti LGBT. Kemarin ada lulusan murid kami dari sekolah sana Buluan, nelpon, Ustadz, saya mau ketemu jenengan, mendesak penting. Kenapa Le? Ustadz, saya itu kena virus LGBT. Iya, jadi dia tuh sudah hubungan badan dengan sesama jenis. Dia pingin tobat, pingin nemui saya, curhat ya. Itu murid saya baru lulus kemarin, masya Allah, kasihan. Ini ngeri Pak. Ini baru yang mau cerita. Dia cerita sama saya. Dia tuh ke klub di Jember ini, ada beberapa ratus laki-laki punya hubungan dengan laki-laki. Naudzubillah min. Ini kisah nyata. Yang cerita ini murid saya. Ya. Ini ngeri yang zaman sekarang, ngeri. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, ayat berikutnya, ayat 36. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi ini, wa mislahu, dan yang semisal dengan bumi ini, ma'ahu, bersertanya, liyaftadu bih, tentu dia akan menggunakan kekayaan sepenuh bumi dan yang semisalnya lagi untuk menebus diri mereka min azabi yaumil qiyamati, dengan azab, dengan siksa hari kiamat. Ma tuqbila minhum, maka tebusan itu tidak akan diterima. Walahum azabun alim, dan bagi mereka mendapatkan azab yang pedih. Jamaah yang berbahagia, hubungan antara ayat ini dengan ayat yang tadi kita sampaikan pada ayat yang ke-35, Allah memerintahkan 3 sebab keberuntungan. Yang pertama takwa, yang kedua mencari wasilah, yaitu melakukan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, yang ketiga berjihad di jalan Allah. Adapun ayat 36 ini adalah muqabalah, kebalikannya. Setelah Allah menjelaskan jalan menuju keberuntungan, Allah menjelaskan nasib orang yang menolak jalan keberuntungan.
yaitu orang-orang yang tetap kafir sampai meninggal dunia. Ingat, sampai meninggal dunia. Kalau sebelum meninggal dia tobat, mau beriman, selamat. Tapi kalau tetap dalam kekafirannya sampai meninggal, maka kelak ya, ketika mereka disiksa, mereka ingin seandainya memiliki dunia sepenuhnya ditambah yang sama untuk menebus azab itu, karena tidak sanggup ya menghadapi siksaan yang pedih tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga ini tarhib, ancaman bagi orang-orang yang kafir setelah sebelumnya sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari para kiai, para ustadz, ya, bahkan para rasul ya, di zaman para rasul hidup ya. Namun tetap tidak mau mengikuti petunjuk. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga ayat ini kata Imam At-Tabari gambaran tentang besarnya penyesalan orang kafir pada hari kiamat. Ya, itu gambaran seperti itu. Tapi sudah nggak diterima tebusan itu, sudah percuma. Ya. Tebusan setelah kematian nggak diterima. Tapi kalau sebelum kematian bermanfaat, dengan apa? Tebusannya adalah dengan iman dan amal soleh. Jadi amal soleh yang kita lakukan sebelum kita wafat diterima, setelah memenuhi syarat-syaratnya tentunya. Tapi ya, keinginan untuk beramal soleh setelah kematian gak diterima. Makanya Ali bin Abi Thalib mengingatkan, sekarang di dunia yang ada adalah amal wala hisab, belum ada hisab, belum ada perhitungan. Besok ghadan yang ada adalah hisab, tidak ada amal. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menukil beberapa hadis sahih tentang kondisi penghuni neraka. Di antaranya Imam Ibnu Katsir membawakan hadis dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan penghuni neraka tersebut. Ya, apa itu? Allah bertanya kepada penghuni neraka. Ya, Ibnu Katsir menyebutkan ya, qala Hammad bin Salamah an Tsabit an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta birrajul min ahli nar. Akan didatangkan seorang laki-laki dari kalangan ahli neraka. Lalu dihadapkan kepadanya, ya bani Adam, hai anak Adam, kaifa wajadta majja'aka? Bagaimana engkau mendapatkan tempat tinggalmu? Syarra majja', katanya, ya Allah, seburuk-buruk tempat tinggal. Fayaqul hal taftadi biqurabil ardi dhahaban? Apakah kamu hendak menebus dengan emas sepenuh bumi? Fayaqul na'am ya Rabb. Iya ya Allah, akan saya tebus ya Allah. Fayaqul kadzabta, kamu dusta. Kamu dusta. Qad sa'altuka aqalla min dzalika. Dulu waktu kamu masih hidup saat Rasul itu diutus, aku cuma minta sedikit darimu. Aku cuma minta yang lebih kecil daripada itu. Falam taf'al, tapi kamu enggak mau melakukan. Fayu'maru bihi lan nar, maka diperintahkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Rawahu Muslim dan Nasai. Perhatikan kaum muslimin. Allah hanya minta satu, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata dia enggak mau, padahal sudah dikasih banyak fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kata Ibnu Katsir ya, Allah tidak akan menerima bukan karena kurangnya nilai harta, itu bukan, tetapi karena waktu untuk beramal telah berakhir. Waktu beramal telah selesai. Karena sudah di akhirat, kan begitu. Maka monggo kita yang masih hidup ini sebisa mungkin kita memanfaatkan detik-detik kehidupan kita dengan beramal soleh. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini menjadi dalil setelah datang hari kiamat tidak berlaku jual beli,
tidak berlaku tebusan, tidak berlaku pengganti. Yang diterima hanyalah iman yang dibawa ketika masih hidup. Nah, nanti bisa dilihat surat Ali Imran ayat 91, surat Yunus ayat 54 yang maknanya serupa dengan ini. Maknanya serupa dengan ini. Kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga kata Imam As-Sa'di, ayat ini menunjukkan gambaran sempurnanya keadilan Allah. Sempurnanya keadilan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi walaupun seluruh dunia dijadikan tebusan, tetap tidak diterima karena mereka telah kehilangan pokok keselamatan. Apa itu pokok keselamatan? Iman. Kaum muslimin yang berbahagia. Ayat ini memberi pelajaran yang pertama, iman adalah nikmat yang paling berharga, melebihi seluruh kekayaan dunia. Alhamdulillah. Maka terus jaga iman itu jamaah, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Pelajaran yang kedua, harta tidak dapat menggantikan keimanan. Harta tidak dapat menggantikan keimanan. Nah, itu kaum muslimin. Pelajaran yang ketiga, kesempatan bertobat hanya ada sebelum kematian. Tapi kalau nyawa sudah di tenggorokan, sudah nggak diterima taubat. Ketika matahari terbit dari barat, sudah nggak diterima taubat. Tapi sebelum itu, walaupun dosa kita sepenuh bumi, Allah akan menerima taubat kita. Pelajaran yang berikutnya, hari kiamat adalah hari pembalasan, hari perhitungan, ya, bukan hari untuk memperbaiki amal, bukan. Ya. Pelajaran kelima, orang yang mati dalam kekafiran tidak dapat menebus dirinya dengan apapun. Ya. Kenapa? Karena waktu beramal telah habis, ya, dan orang itu meninggal dalam keadaan kafir. Dan hari kiamat adalah hari pembalasan, bukan hari hisab. Dan Allah hanya menerima iman dan amal yang dilakukan sebelum kematiannya. Sehingga ayat ini kaum muslimin memotivasi kita agar tidak tertipu oleh kekayaan dan kedudukan dunia. Ingat, harta kita yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Nah, yang haram akan diazab. Itu kaum muslim yang berbahagia. Kalau kita korelasikan dengan zaman sekarang itu banyak orang mengukur keberhasilan dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, popularitas. Padahal semua itu tidak bernilai tanpa disertai iman. Tanpa disertai iman dan amal soleh. Kaum muslimin yang berbahagia. Taib, ayat ini juga mendorong kita untuk memanfaatkan, ya, kehidupan kita. Karena setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk beriman dan bertaubat dan beramal soleh. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, ayat berikutnya Allah menceritakan pada ayat yang ke-37 tentang keadaan penghuni neraka, yang mana mereka sangat berharap dapat keluar dari azab neraka. Namun harapan itu tidak akan pernah terwujud. Ya, tidak akan pernah terwujud. Allah berfirman, yuriduna, mereka ingin ayakhruju minan nar, keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, wa ma hum bi kharijina minha. Tetapi mereka sekali-kali tidak akan dapat keluar dari neraka. Walahum adzabum muqim, dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Ya, mendapatkan azab yang kekal. Kaum muslimin yang berbahagia. Dalam surat yang lain, Al-Hajj ayat 22, kullama, setiap kali, aradu ayakhruju minha, mereka ingin keluar dari neraka, ya, min ghammin, karena kesengsaraan mereka, u'idu fiha, pasti mereka dikembalikan ke dalamnya lagi. Wadzuqu, dan rasakanlah azabal hariq, rasakanlah azab yang membakar ini. Jadi kaum muslimin mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka, dibakar sampai kulit mereka hangus, lalu diganti dengan kulit yang baru, terus seperti itu, terus seperti itu.
Maka perbanyak berlindung dari api neraka. Bahkan mereka itu saking gak kuatnya dengan azab. Di surat yang lain Az-Zukhruf ayat 77, mereka menyeru malaikat Malik, penjaga neraka. Wa nadau ya Maliku. Mereka mengatakan, "Hai Malik," kata mereka. "Hai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Biarkan Tuhanmu membunuh kami saja. Wes patenono ae awakku wes gak kuat aku wes, begitu kata mereka. Qala innakum makisun, kata malaikat Malik, kamu akan tetap tinggal di neraka ini selama-lamanya, tidak merasakan mati. Terus seperti itu diadab tanpa henti. Ya, akhirnya apa? Ketika permohonan mereka untuk dihentikan azab dengan kematian tidak berhasil, dalam surat Al-Mu'min ayat 49, wa qala alladzina finnar, dan orang-orang yang di dalam neraka berkata, li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum, hai para malaikat penjaga neraka, mintakan kepada Tuhanmu, yuhaffif anna yawma minal azab, supaya meringankan azab dari kami, ya, yauman, sehari saja. Jadi mereka itu minta mati nggak dikabulkan, kalau gitu minta keringanan. Apa itu? Sehari saja kami libur, jangan diadab. Masya Allah, tapi ditolak oleh Allah. Malah Allah mengatakan, fadzuku, rasakanlah, falan nazidakum illa azaba, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain azab. Jadi semakin ditambah, semakin ya pedih, dan kita nggak bisa menggambarkan lah pokoknya. Yang penting berlindung dari api neraka, jangan meremehkan neraka, terus berlindung kepada Allah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, ya, pelajaran pertama, kekafiran merupakan sebab kekalnya seseorang di neraka. Ini kekafiran, ya. Dan ingat, kita nggak tahu ya akhir kehidupan kita, karena kita nggak tahu perjalanan hidup ini. Ada orang kadang di awal iman, ya, ternyata di akhir kafir, naudzubillah. Ada yang seperti itu. Ada yang di awal kafir, di akhir iman. Ada yang seperti itu. Jadi selama orang itu masih hidup, masih ada harapan, ya. Walaupun dia orang kafir, masih ada harapan. Nah, pelajaran kedua, penyesalan setelah datangnya hari kiamat tidak lagi bermanfaat, tidak bermanfaat. Pelajaran yang ketiga, tidak ada jalan keluar bagi orang yang mati dalam kekafiran, tidak ada solusi sudah. Ya. Sehingga ayat ini menunjukkan keadilan Allah. Hukuman diberikan setelah tegaknya hujjah melalui para rasul, para ulama, pewaris para rasul, para kiai, para asatid, ya, para ajengan. Ya, sebelum datang hujah, Allah nggak akan menyiksa mereka. Seperti kaum fatroh, kaum yang tidak mendapati masa kenabian, itu nanti diuji di akhirat oleh Allah. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat ini mendorong kita agar terus berdoa, memohon husnul khotimah. Memohon husnul khotimah, penting jamaah. Dan ini ibadah, doa itu ibadah. Setiap kita berdoa, kita dapat pahala. Nah, maka jangan lewatkan pahala doa ini. Maka terus berdoa. Termasuk mendoakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita. Maka ini pahalanya akan kembali kepada kita. Amin walaka bimislin.
Itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka sekarang banyak orang yang suka menunda-nunda taubat dengan alasan masih ada waktu. Si dawa. Namanya apa? Taswif. Taswif bahasa Arabnya, suka menunda-nunda. Ini musibah, kaum muslimin, musibah. Apa sebabnya? Karena jarang mengingat kematian. Orang yang tidak mengingat kematian, tidak mau ziarah kubur, ya, maka akan terkena penyakit taswif. Suka menunda-nunda taubat dan panjang angan-angan. Padahal kita sedang berlomba dengan kematian. Ya, ada orang yang belum taubat mati. Ya. Ada orang yang sudah bertobat mati, alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita harus terus berhati-hati, dan kematian itu datang kapan saja, kaum muslimin. Ya, datang kapan saja. Tidak ada janji, tidak ada pemberitahuan, ya, kapan saja bisa mati. Bahkan sekarang muncul, kemarin saya membaca berita di Singapura itu dilakukan penelitian kayak polling itu. Ternyata hampir dari 80% warga Singapura itu nggak percaya dengan agama, nggak percaya dengan eksistensi Tuhan, alias menjadi pengikut ateis, nggak percaya Tuhan. Itu di Singapura. Dilakukan polling tentang semua agama, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Islam, ada ateis. Ternyata yang memilih ateis itu hampir 80% dari warga Singapura. Nah, ini baru di Singapura, belum yang lain. Ini zaman akhir, kaum muslimin. Mulai banyak orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan karena pengaruh dunia itu tadi. Nah, jadi ini virus ini bisa lambat laun bisa datang ke negara kita. Generasi-generasi muda itu perlu dibentengi, kaum muslimin. Perlu ditanamkan akidah dan tauhid yang benar kepada mereka. Karena nggak ada jaminan, ya. Sebenarnya tugasnya makin berat. Sehingga ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar kita waspada, jangan merasa aman dari penyimpangan akidah. Lihat Nabi Ibrahim saja berdoa, waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Ini Nabi Ibrahim loh. Nabi mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan anak keturunannya menyembah berhala. Nah, menyembah berhala itu kalau zaman sekarang nggak harus sujud kepada patung, nggak. Iblis cukup membisikkan kepada orang Islam, orang beriman untuk melakukan perbuatan menyimpang dari syariat. Ya, seperti memasukkan ke dalamnya pemikiran-pemikiran yang sesat misalnya, itu termasuk itu. Jadi nggak harus sujud kepada berhala, enggak. Ya. Dijauhkan dari ajaran Islam, dijauhkan dari Quran, dijauhkan dari sunnah Nabi yang makbulah seperti itu. Nah, jadi monggo kita menjaga tauhid, memperbanyak amal soleh, dan terus berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sharif qalbi ala taatik. Terus berdoa. Naam, itu pelajaran dari 3 ayat di malam hari ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita dari berbagai macam fitnah akhir zaman. Dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tawaffana alal Islam was sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.